Selamat datang di channel Yechen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6883 sampai bab 6884. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 6883. Ye Chen menemani Lin Wan Er saat dia berjalan mengelilingi Bergen sampai gelap sebelum dia memulai perjalanan pulang untuk bergegas kembali ke kota Osu. Dalam perjalanan pulang, Lin Wan Er bertanya kepada Ye Chen, "Gongzi, karena kamu ingin menunggu tiga tetua dari masyarakat Qing rusak meninggalkan Nigeria untuk membalas tembakan, kenapa kamu tidak merebutnya dalam waktu dekat untuk menjangkau jaringan darat ke Nigeria?" Kemungkinan besar ketiga tetua ini harus naik pesawat untuk meninggalkan negara tersebut. Jadi jika Anda membuat persiapan sebelumnya, Anda mungkin benar-benar dapat menemukan mereka dari personel keluar. Ye Chen mengangguk dan berkata, masalah ini harus dibagi menjadi dua langkah. Yang pertama adalah meminta seseorang pergi ke Nigeria terlebih dahulu, dan membeli perusahaan mesin penjual otomatis yang ada. Yang lainnya adalah memanfaatkan waktu untuk menyesuaikan sejumlah perangkat keras. Mesin penjual otomatis yang dioperasikan di tempat seperti itu di Afrika belum tentu memiliki peralatan pemantauan. Lin Wan Er berkata dengan persetujuan, penyesuaian perangkat keras juga dapat dibagi menjadi dua langkah. Langkah pertama adalah terlebih dahulu menyesuaikan sejumlah peralatan pemantauan yang dapat dihubungkan ke internet, yang dapat langsung digunakan untuk mengubah peralatan lama mereka dan menggunakannya sesegera mungkin. Langkah kedua adalah menyesuaikan langsung mesin penjual otomatis baru, dan mengintegrasikan semua fungsi yang diinginkan ke dalamnya. Ye Chen berpikir sejenak dan bertanya padanya, seharusnya tidak sulit untuk menyesuaikan peralatan pengawasan yang dapat dihubungkan ke jaringan, bukan? Sangat sederhana. Lin Wan Er, yang telah melihat banyak hal dan memiliki cadangan pengetahuan yang jauh melebihi Ye Chen, menjelaskan, jika Anda ingin mewujudkan permintaan ini, itu hanya dua modul, pemantauan dan komunikasi. Pemantauan terbesar di dunia perusahaannya ada di Cina. Jadi jenis peralatan pemantauan apa yang dapat ditemukan, dan untuk komunikasi, kami memiliki banyak perusahaan terkemuka dunia, dan perangkat kerasnya sangat mudah dipecahkan, dan terdapat rantai industri lengkap di Cina untuk keduanya. Dari dua bagian ini, selama Anda memikirkan permintaan yang bagus, Anda akan segera dapat mencocokkannya dengan permintaan yang tepat. Permintaan yang bagus segera dapat dicocokkan dengan pemasok perangkat keras. Bahkan banyak perusahaan pemantauan memiliki peralatan pemantauan nirkabel berdasarkan jaringan operator, ada yang berbasis Wi-Fi, bahkan ada yang tidak memerlukan Wi-Fi, berdasarkan layanan data operator lokal bisa transmisi real-time. Kita hanya perlu membiarkan mereka sedikit memodifikasi perangkat kerasnya, dimodifikasi agar sesuai dengan penggunaan mesin penjual otomatis. Ye Chen bertanya padanya, jika kita menggunakan solusi yang disediakan oleh vendor ini, maka semua video pengawasan akan diunggah ke server mereka terlebih dahulu, bukan? Benar. Lin Wan Er mengangguk, berdasarkan solusi mereka, kita harus menggunakan layanan cloud mereka, itu tidak lebih dari gambar real-time yang diambil oleh kamera, yang ditransmisikan melalui jaringan di dalam server mereka, dan kemudian di-downlink ke terminal oleh server mereka agar pelanggan dapat melihatnya kapan saja. Kita dapat menggunakan ini untuk mencapai pengawasan terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan teknologi kita dari server mereka untuk menempatkan semua data video disinkronkan ke database model AI. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa gambar pengawasan tidak dapat dibuat sepenuhnya pribadi, tapi itu tidak menjadi masalah karena penyedia ini harus menyediakan layanan data untuk sejumlah besar perangkat, untuk menghemat kapasitas server. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan data video pelanggan, dan memerlukan biaya untuk meminta mereka membantu menyimpan data. Pada dasarnya tidak ada risiko kebocoran. Bagus. Ye Chen segera berkata, kalau begitu, saya akan meminta orang-orang saya membeli semua perusahaan mesin penjual otomatis di Nigeria terlebih dahulu,
dan pada saat yang sama meminta negara tersebut mencari solusi perangkat keras untuk mewujudkan pemantauan bandara dan pelabuhan utama di Nigeria secepat mungkin. Madagaskar, terletak di Tenggara Afrika, adalah negara kepulauan terbesar di Afrika. Pantai barat Madagaskar memiliki garis pantai yang panjang dan dataran yang luas, dan rumah bangsawan putra tertua keluarga Su Cheng Feng, terletak di sini. Manor sebenarnya adalah area padang rumput Afrika yang luas. Padang rumput tersebut penuh dengan pohon baobab yang lebat dan menjulang tinggi. Su Cheng Feng baru saja datang ke Madagaskar. Segala macam ketidaknyamanan terjadi di sini, tetapi Ye Chen yang baik tidak siap untuk membunuh tulang lamanya, membiarkan ikan sushi menginvestasikan lebih banyak dana kepada lelaki tua itu untuk memperbaiki kondisi. Jadi Su Cheng Feng membeli lebih banyak tanah dan berinvestasi dalam pembangunan megah sebagai istana villa milik bangsawan, benar-benar sebagai pemilik tanah di Madagaskar. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6884. Saat ini villa masih dalam tahap pembangunan, karena skala villa yang terlalu besar. Meskipun tim konstruksi terbaik, tetapi juga harus diselesaikan setidaknya 1,5 tahun atau lebih. Banyak bahan dekorasi di Madagaskar, salah satu negara paling terbelakang di dunia, tidak bisa dibeli di sana. Jadi hanya bisa diangkut ke Madagaskar melalui pesawat dari seluruh dunia dengan biaya berapapun. Su Cheng Feng sekarang setiap hari selain makan dan minum, ada dua hal yang paling diperhatikan. Yang pertama adalah mengawasi pembangunan villa. Yang lainnya adalah naik helikopter di udara di atas wilayahnya sendiri, karena wilayahnya terlalu besar, cukup luas hingga lebih dari 4.000 km persegi, dan hampir tidak ada jalan beraspal, mau patroli, selain menunggang kuda, atau naik helikopter. Harus dikatakan, Madagaskar tempat ini benar-benar terbelakang, sehingga ketika terbang di angkasa dengan helikopter, apa yang Anda lihat hampir sepenuhnya merupakan pemandangan primitif. Kepadatan satwa liar jauh lebih tinggi daripada kebun binatang, ditambah lagi bentuk pohon baobab yang berlebihan, memberi orang gambaran tentang dunia primitif yang kasar. Tetapi pada saat yang sama, ada semacam surga yang menakjubkan. Pada awalnya lelaki tua itu mabuk-mabukan dengan duduk di helikopter setiap hari untuk melihat pemandangan dan matahari terbenam, namun seiring berjalannya waktu, pemandangan tempat yang dilihatnya sangat berbeda, dan lambat laun ia merasa sedikit bosan, dan hanya berharap bahwa villa itu akan segera dibangun, sehingga dia dapat memiliki waktu yang baik untuk mengurus hidupnya. Saat dia mendarat di helikopter, pengurus rumah tangga tua yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun berlari dengan telepon satelit dan buru-buru berkata, "Tuan, Nona Xiu memanggil Anda, mengatakan bahwa ada masalah mendesak, dan meminta Anda untuk menelepon dia kembali saat pertama kali Anda kembali." Wilayah Tuan lama, tidak ada jangkauan jaringan komunikasi nirkabel, menerima panggilan hanya bisa mengandalkan satelit, begitu pula akses internet. Panggilan hanya bisa dilakukan dengan telepon satelit yang kikuk dan jarang berfungsi, sehingga Tuan lama hampir tidak pernah membawa bersamanya. Mereka semua membiarkan kepala pelayan menyematkannya di pinggangnya. Setelah mendengar bahwa cucunya sedang mencari sesuatu yang mendesak, dia buru-buru mengambil telepon dan memegangnya dengan kedua tangan dan mengembalikannya kepada Su Xiu. Telepon terhubung dengan cepat. Su Xiu di ujung telepon membuka mulutnya dan berkata, "Kakek, ada kabar baik untuk diberitahukan kepadamu." "Kabar baik apa?" Su Cheng Feng tanpa sadar bertanya padanya, "Mungkinkah Ye Chen memintaku untuk kembali?" Su Xiu menjawabnya, "Itu tidak sebaik itu." Setelah mengatakan itu, Su Xiu menambahkan, "Tetapi Tuan Ye menelepon saya untuk mengatakan bahwa ada tugas mendesak yang diberikan kepada Anda, dan jika Anda dapat menyelesaikannya dengan benar, dia akan memberi Anda lebih banyak fasilitas sesuai kebijaksanaannya." "Ya." Su Cheng Feng buru-buru bertanya padanya, "Tugas mendesak apa? Apakah dia menginginkan lemur Madagaskar, atau pohon sukun di sini?" "Tidak juga," Su Xiu berkata, "Tuan Ye meminta Anda untuk membeli semua perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis di Afrika, dimulai dengan Nigeria."
Perusahaan yang mengoperasikan mesin penjual otomatis? Su Chengfeng mengira dia salah dengar dan bertanya dengan curiga, ahli bisnis macam apa ya Chen itu? Kenapa dia mengincar bisnis mesin penjual otomatis di Afrika? Su Xiu berkata, saya tidak yakin tentang detailnya, tapi Tuan Ye mengatakan bahwa semakin cepat semakin baik, terutama Nigeria, ini harus dibongkar secepat mungkin. Nigeria? Su Chengfeng mendecakkan bibirnya dan bertanya padanya, kalau begitu, bisakah aku pergi ke Nigeria secara pribadi? Ya. Su Xiu berkata, Tuan Ye berkata bahwa Anda diizinkan meninggalkan Madagaskar selama periode ini, dan cakupan aktivitas Anda dapat diperluas ke negara atau wilayah manapun di seluruh Afrika. Hebat! Su Chengfeng dengan bersemangat menepuk pahanya, setiap hari saya membuka mata ke pohon, saya hampir muntah. Nigeria tampaknya cukup kaya di Afrika, seharusnya lebih nyaman daripada di sini. Su Xiu berkata, kakek, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini, jika kamu bisa membuat Tuan Ye puas, mungkin kamu bisa diizinkan kembali ke Tiongkok, paling tidak 1 tahun untuk memberimu waktu tertentu untuk cuti mengunjungi keluarga adalah bukan tidak mungkin. Ya. Su Chengfeng menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata, ini saya tahu, jangan khawatir, saya akan segera mengatur perjalanan dan pergi ke Nigeria hari ini. Bersambung.